Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa nusalli wa nusallim ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumin nalqah. Jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini pembahasan kita seputar mafhumu an-najat. Mafhum artinya adalah pemahaman seputar kalimat an-najat di dalam bahasa Arab. Ya. Makanya ada Pak Najat dalam bahasa Indonesia. Ya. Pak Najat itu dekat dengan Pak Selamet kalau dalam bahasa Indonesia, karena memang secara bahasa Arab juga dekat, ya. Najat itu dari kata an-najatu, selamat itu dari kata salamah, as-salamatu, ya. Memang di dalam kamus bahasa Arab an-najatu nadhiruha as-salamatu, ya. Jadi Pak Najat sama Pak Selamat itu berteman gitu kalau secara bahasa Arab seperti itu, ya. Dan an-najatu, keselamatan, adalah lafaz yang banyak kita dapatkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Terutama kita akan membahasnya dari penjelasan secara bahasa, istilah. Demikian juga sesuai dengan kajian tafsir kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim. An-najat atau keselamatan adalah sesuatu yang sangat penting, karena pada hakikatnya orang pengen selamat di dunia dan di akhirat, ya. Dan agama Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka, lindungilah kami dari api neraka. Di dalam penggunaannya, kalimat an-najatu atau keselamatan itu terkadang dipakai oleh sebagian orang, terutama dalam pemakaian istilah Arab, untuk sesuatu yang sudah terjadi, ya. Ada kejadian kemudian dia selamat, berarti dia najat, ya. Mendapatkan najat, selamat dari sebuah kejadian, ya. Tapi jika dirujuk kembali bahwa ternyata tidak hanya pasca kejadian, sebelum kejadian pun juga demikian, ya. Artinya ada beberapa penggunaan yang kita bisa lihat di dalam Al-Quranul Karim
menyebutkan tentang hal itu. Contohnya kita bisa lihat di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-9 dan surat Al-Baqarah ayat yang ke-49 ya. Dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan "Tsumma sadaqnahumul wa'da fa'anjaynahum wa man nasha'u wa ahlakna al-musrifin." Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menjelaskan tentang diselamatkannya para nabi sebelum terjadi azab. Ya. Jadi azabnya belum terjadi tapi sudah diselamatkan. Itu juga memakai istilah najat, selamat. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian yang artinya kemudian kami buktikan kebenaran dari janji kami. Tsumma sadaqnahumul wa'da. Kemudian kami benarkan apa yang kami janjikan kepada mereka. Fa'anjaynahum, maka kami selamatkan mereka. Ya. Kapan diselamatkannya? Ya, sebelum terjadi azab. Fa'anjaynahum wa man nasha'u, maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Wa ahlakna al-musrifin, dan kami hancurkan orang-orang yang melampaui batas, ya, batas-batas syariat Allah Subhanahu wa taala. Sudah diingatkan oleh para nabi tetapi mereka mendustakan, ya. Tidak ada yang lebih besar dari pengingkaran langsung terhadap para nabi. Ya. Jadi para nabi diutus untuk mengabarkan tentang kebenaran-kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berhadapan langsung dengan para nabi kemudian menentang, ya, itu adalah pengingkaran yang sangat besar, ya. Sehingga dalam kisah para nabi, mereka yang sampai pada kondisi seperti itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah al-azab. Kemudian kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 49, tadi dalam surat Al-Anbiya ayat 9, ya. Wa idnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Ya. Kata-katanya sama, ya. Yang tadi adalah anjainahum fa anjainahum, yang pada ayat ini najainakum wa idnajainakum, ketika kami selamatkan kalian. Kalau yang pada surat Al-Baqarah ayat 49 ini kaitannya adalah dengan kejadian Bani Israel, ya, yang berhadapan dengan Fir'aun, ya. Fir'aun sudah menyiksa mereka, ya, sudah menindas mereka, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan wa idnajainakum, dan tatkala kami selamatkan kalian min ali fir'auna, dari keluarga Fir'aun, ya. Yasumunakum su'al azab, yang menimpakan kepada kalian, ya, azab. Maksudnya adalah siksaan, ya, siksaan kepada Bani Israel. Jadi kalau yang pada ayat ini sudah terjadi kemudian diselamatkan, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui tentang makna tersebut, ya, yang paling penting bukan maknanya, yang paling penting adalah kita selamat, kan gitu, ya. Kalau pemakaian tersebut adalah pemakaian yang kita pahami secara bahasa, ya, dalam alam nyata kita ingin selamat, baik di dunia ataupun di akhirat, ya. Dan keselamatan di dunia
bisa jadi orang memahami keliru, ya. Tapi keselamatan di akhirat memang hanya satu. Ya. Kalau keselamatan di akhirat itu adalah seorang terbebas dari azab neraka, masuk ke dalam surga, itu saja pengertiannya sudah. Ya. Kalaupun dia masuk ke dalam neraka, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan dan menjadi ahlul jannah, penduduk surga setelah itu. Ya. Satu saja pengertian di akhirat. Tapi pengertian di dunia kadang orang salah faham, ya. Bahwa yang dimaksudkan dengan selamat mungkin orang memahami tidak terjadi apapun, ya. Padahal bisa jadi terjadi berbagai musibah, tetapi hatinya selamat. Misalnya Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tulisan beliau Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati As-Sa'idah menjelaskan bahwa ada orang ternyata kena musibah, banyak kena musibah, ya. Tetapi hatinya tetap tenteram, ya. Hatinya tetap zikir, tetap menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menjalani dengan sabar. Sampai pun apabila kemudian dengan sakit itu dia misalnya atau dengan musibah tertentu dia menemui Allah Subhanahu wa taala, datang ajalnya, tapi hatinya selamat. Itulah yang dikehendaki di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan sebagian nabi meninggal dalam keadaan terbunuh, ya tidak, ya. Tetapi selamat hatinya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Manusia memang ingin manusiawi, yaitu selamat dari segala hal yang dia khawatirkan, dia takuti, yang dia tidak inginkan. Pada dasarnya kita sakit yang ringan pun nggak mau, ya, ya manusiawi, ya. Karena seperti kita pernah sebutkan perkataan ulama, ya, kalau dipilihkan antara seorang yang diberikan ujian kemudian dia sabar berupa musibah ujiannya dengan ujian berupa kenikmatan tapi dia syukur, maka lebih baik yang kedua, ya. Jadi ujiannya kenikmatan, karena di dalam Islam baik musibah ataupun kecukupan itu dua-duanya adalah ujian. Pada yang pertama itu dikehendaki orang bersabar, pada yang kedua dikehendaki orang bersyukur. Nah, tapi kalau yang kedua yang terjadi itu lebih disukai. Para ulama pun bahkan menyebutkan tentang hal itu. Dan ketika sama-sama lulus, predikatnya sama, ya. Ni'mal abdu innahu awwab. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa memang keselamatan itu hanya diminta dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang pertama mempunyai sifat lemah, ya. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nisa, wa khuliqal insanu dha'ifa, dalam surat An-Nisa ayat 28, dan diciptakan manusia itu dalam keadaan sebagai makhluk yang lemah, ya. Bahkan sangat-sangat lemah, ya. Sebuah kelemahan yang tidak mungkin dia menolaknya adalah, ya, ketika dia tidak bisa menolak ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gambarkan berbagai bentuk, ya, kekurangan manusia, sehingga dengan menyadari hal itu dia akan kembali hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa lemah, ya, kadang-kadang kelemahannya itu bentuknya juga memang bermacam-macam. Ada yang hanya karena sesuatu yang tidak mungkin masuk di dalam ukuran orang-orang yang dikatakan normal atau biasa, ya. Tapi ada juga orang yang terhadap hal itu merasa lemah, merasa takut, ya. Contohnya kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sa'iqi hadzaral maut." Ya. Atau seperti hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Ya, kita kalau mendung, ya, musim hujan mungkin terbiasa, ya. Tapi musim panas tiba-tiba mendung gelap, ya, perasaan hatinya sudah berbeda, ya. Biasanya gelap biasa hujan. Hari ini misalnya gelap sekali, sudah beda perasaannya, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, bahwa ketika ada pemandangan yang seperti itu, au kasayyibin minas samai, ya, fihi dhulumatun, ada gelap, wa ra'dun, ada petir, wa barqun, ada kilat, ya. Sebagian manusia apa? Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka jadikan jari-jari mereka menutupi telinga-telinga mereka. Ya. Ya, memang dengan suara aja tiba-tiba kita kaget, benar-benar kaget gitu. Ya, lemahnya manusia, ya. Nah, sebagian orang dengan pemandangan yang seperti itu langsung berbeda ini. Ya, perasaan berbeda manusiawi, ya. Ada ketakutan kepada petir, ada ketakutan kepada kilat, ya. Ada ketakutan yang kepada kegelapan, ya. Sampai jari-jari mereka gunakan untuk menutupi telinga-telinga mereka. Minas sa'iq, ya. Hadzarul maut. Takut bila itu semuanya menjadi sebab-sebab akan al-maut, kematian, ya. Khawatir pada dirinya, ya. Khawatir bahwa bahaya apapun bisa mengenai diri seseorang, ya. Itulah manusia, ya. Dan betapa banyak Allah Subhanahu wa taala ternyata juga memberikan bukti akan kekhawatiran itu, ya. Sebagian umat dari para nabi, ya, yang mengingkari mereka para al-anbiya alaihimussalatu wassalam, Allah azab hanya dengan suara, ya. Suara yang masuk ke telinga mereka tapi hati mereka tidak kuat, ya, sehingga mereka hancur dengan itu. Kita lihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 41. Fa'akhadathhumus sayhatu bil haqqi faja'alnahum gutha'a. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kirim as-sayhah, suara yang memekakkan telinga, ya. Dan beberapa suara memang mempunyai kekuatan yang begitu dahsyat yang tidak mampu, ya, pendengaran untuk menerimanya, ya. Dan ternyata itu menjadi bukti akan apa yang ditakutkan dan dikhawatirkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala ternyata bisa dengan kehendaknya, bahwa ternyata menghendaki, maksudnya untuk menghancurkan sebagian orang dengan hanya mengirim suara saja. Nah, bahkan sebagian jamaah yang dirahmati Allah, ya, ketakutan itu sampai pada derajat, ya, sesuatu yang sudah tidak perlu karena memang tidak ada faktanya, tetapi masih ada rasa di dalam hati seseorang, ya. Contohnya dalam surat Al-Ahzab ayat 20.
Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yahsabunal ahzaba lam yadhhabu. Jadi mereka mengira bahwa ya kumpulan-kumpulan itu, ya, orang-orang yang berkumpul untuk mencelakai itu, ya, belum pergi, ya. Jadi masih ada. Kan hakikatnya sudah tidak ada, tetapi karena rasa takut secara perasaan itu masih membahayakan. Seperti yang dikatakan atau disifati oleh salah seorang ya penyair namanya Mutanabbi. Mutanabbi ini seorang penyair yang meninggal tahun 300-an Hijriyah. Artinya memang ahli bahasa beliau itu, dan banyak melakukan beberapa perjalanan. Dan ya mungkin kalau orang sekarang ya senang karena kejadian, kemudian dia nulis di medsos gitu ya. Ya, Mutanabbi itu seperti itu. Ya, berkunjung ke satu tempat, ada kejadian, ya dia ungkapkan dalam syair, ya. Pergi ke Mesir, di sana kena sakit panas, ya. Ternyata sakit panas saja bisa menjadi sebuah syair. Ya, sekarang kalau kita belajar bahasa Arab, belajar balaghah, ya. Ilmu balaghah salah satunya adalah syair Nabi tentang sakit panas. Ya, ya selama ada niat yang baik, ya, dan untuk kepentingan memberikan ibrah, tentu itu adalah salah satu hal yang bermanfaat. Ya, Mutanabbi sering melakukan yang seperti itu. Ya. Beliau mengatakan, idza sa'a fi'lul mar'i sa'ad dhununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi. Kalau orang itu dasar sudah ya salah tingkah, salah keliru, gampangannya ngomong begitu, ya, maka persangkaan-persangkaannya juga terdorong, ya, terbawa oleh apa yang terjadi pada dirinya itu, sehingga apa? Hal yang sesungguhnya tawahum, waham itu nggak ada kebenarannya sama sekali, itu pun dia benarkan, gitu loh, ya, karena sudah ada perasaan-perasaan yang macam-macam. Alhasil jamaah yang dirahmati Allah, ya, bahwa di dalam usaha untuk kita mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah, jangan sampai orang kemudian salah jalan, ya, sehingga ya sama-sama mempunyai keinginan, tetapi ada yang sampai pada tujuan, ada yang tidak sampai pada tujuan, ya. Karena yang sampai pada tujuan jalannya benar, yang tidak sampai ya dia telah keliru jalan, ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an misalnya menyebutkan tentang perlakuan orang-orang musyrik, ya. Apakah orang-orang musyrik itu nggak pengen selamat? Pengen selamat, ya. Bahkan saking takutnya mereka itu justru jatuh ke dalam kesyirikan, ya. Kalau kita mengenal Al-Azlam, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, Al-Azlam itu adalah ya mengundi nasib, ya, mengundi nasib. Orang-orang jahiliyah kalau mau melakukan berbagai hal macam-macam tingkahnya, ya. Di antara yang mereka lakukan adalah ya mereka menulis ya dalam tulisan tersebut ada pilihan-pilihan, ya. Jadi dia yang bikin soal tapi jawabannya diserahkan kepada berhala. Kan gitu. Ya. Jadi dia mau pergi, mau safar, ditulis pergi tidak pergi. Habis itu dikasih kemudian kira-kira nanti apa yang keluar. Kalau yang keluar adalah pergi, ya dia pergi. Kalau yang keluar tidak pergi, ya dia tidak pergi. Ya. Ambil tidak ambil, ya. Pilih tidak pilih, ya. Itu dilakukan mereka untuk mengundi nasib mereka sendiri, ya. Dan ini adalah takhayul mereka,
Ya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka ingin selamat. Ya. Tetapi didasarkan pada kejahilan, didasarkan pada prasangka mereka. Oleh karenanya kaitannya dengan keyakinan ya tidak berdasarkan prasangka. Bahkan lebih dari itu, jamaah yang dirahmati Allah, mereka melakukan sesuatu yang menganggap sesembahan-sesembahan mereka itu menjadi sumber segala kejadian. Ya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Hud ayat 54. Ya. Berarti ayat ini bercerita tentang Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam. Dan apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga serupa. Orang-orang musyrik juga mengatakan seperti itu. Ya. Jadi ketika Hud alaihissalatu wassalam mengajak mereka kepada jalan keselamatan, ya, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka anggap seluruh yang dikatakan Hud, ya, tidak seperti yang mereka yakini sebagai jalan keselamatan. Ya. Apa yang mereka bahkan katakan? Inna qulu illa ataraka ba'dhu alihatina bisu'in. Ya. Ya, mereka bilang kepada Hud, kalau kami bilang kamu itu cuma kena kualatnya sesembahan kami. Istilahnya begitu mereka melakukan. Ya, mereka mengatakan. Ya. Jadi apa yang dikatakan Hud itu dianggap sebagai sebuah kesalahan dan mereka mengatakan bahwa karena kamu ini kualat terhadap sesembahan-sesembahan kami, maka kamu ngomong seperti itu. Jadi sampai pada derajat yang seperti itu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, ya, yaquluna ma nadhunnu illa anna ba'dal alihati asabaka bijununin wa khabalin fi aqlika bisababi nahyika an ibadatiha wa aibika laha. Ya. Mereka mengatakan, ya, bahwasanya yang kami yakini kamu ini wahai Hud alaihi salatu wassalam, ya, kata mereka, ya, tertimpa oleh kekuatan dari sesembahan-sesembahan kami disebabkan karena kamu melarang peribadatan kepadanya dan bahkan kamu mencela peribadatan kepadanya. Ya. Jadi berbalik 180 derajat. Ya. Karena persepsi yang berbeda itu, pandangan yang berbeda itu, maka jalan berbeda. Walaupun tujuannya sama. Ya, walaupun tujuannya ingin sama-sama memperoleh keselamatan. Ya, sama juga orang-orang yang mengambil perantara selain Allah di dalam sesembahan-sesembahan mereka. Ya, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya. Jadi kami ini menginginkan supaya kami itu lebih dekat dengan Tuhan kami, tetapi caranya kami minta tolong terhadap mereka itu. Ya. Jadi bukan tidak memakai alasan memakai ya argumentasi, ya. Tetapi memang ya tidak setiap orang yang berargumentasi itu pada akhirnya ya selamat. Ya. Dia punya argumentasi, dia punya alasan. Ya. Tapi apakah itu jaminan buat keselamatan? Tidak. Ya. Yang jaminan keselamatan adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nanti kita akan baca komentarnya Al-Imam Asy-Syinkiti atau Asy-Syaikh Asy-Syinkiti rahimahullahu taala. Yang jelas jamaah yang dirahmati Allah, hal yang kita jelaskan di atas itu memperkuat bahwa meskipun masing-masing mempunyai alasan, akan tetapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jalan Allah. Jangan dikira orang-orang musyrik itu tidak punya rasa cinta kepada Allah, punya, ya. Tetapi mereka salah di dalam mencintai Allah, ya. Punya rasa, ya. Tetapi mereka keliru di dalam hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Thaha ayat 123 124. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan dirinya pada hari kiamat dalam keadaan buta, tidak melihat, ya. Nanti dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa aku dikumpul dan dalam keadaan tidak melihat, buta, padahal dahulu aku melihat, ya. Qala kadzalika, dan demikianlah. Atatka ayatuna, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, tapi kamu melupakannya, ya. Lupa itu ada lupa yang manusiawi tidak tercela, ada lupa yang tercela, ya. Lupa di sini adalah lupa yang tercela karena memang sengaja melupakannya, ya. Tidak melihatnya sebagai sebuah kepentingan. Fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa, maka demikianlah pada hari ini engkau dilupakan, ya. Gimana orang, ya, di saat tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah, dilupakan sama Allah. Terus gimana, ya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja gak bisa beri syafaat kecuali setelah dapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para nabi gak bisa semuanya, ya. Ya, asy-syafa'ah al-kubra. Dan di dalam hadis disebutkan, hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ada sanad yang majhul, ya, dan hadisnya secara derajat sanad itu dhaif, tetapi pengertiannya mendukung sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi secara pengertian bisa kita pakai. Wa man ibtaghal huda min ghairihi adhallahu Allah. Dan barang siapa yang mencari petunjuk dari selainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan sesatkan dia. Seperti juga di dalam hadis lain, ya, man asyraka bi ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang menyekutukan aku dengan yang lainnya, dan kata-kata syirik itu berarti kalau itu dalam masalah cinta, dalam masalah mahabbah, dia mencintai Allah tapi juga mencintai yang lainnya, ya. Dalam hal mahabbah sebagai ibadah itu pembatal keislaman dan pembatal keimanan, nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diduakan, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, ya.
Dalam hadis tadi disebutkan, barang siapa yang mensekutukan peribadatan kepadaku dengan beribadah kepada yang lainnya, taraktuhu wa syirkah, maka aku akan tinggalkan dia sama sekutunya itu. Sudah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melupakan dia. Nah, waliyadu billah. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya mengomentari, tadhammanallahu liman qara'al qur'ana wattaba'a ma fihi an la yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirati. Allah menjamin bagi orang yang membaca Al-Quran. Ayat Allah itu ada dua, ada yang masyhudah yang bisa kita lihat, ada yang matluwah yang harus kita baca. Al-Quran harus kita baca. Nah. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, Allah jamin dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Ya. Membaca dan mengikuti. Kita tidak mungkin mengikuti kalau tidak memahami ayatnya. Jadi membaca saja tidak cukup. Ya. Bahkan Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepada orang-orang musyrik. Ya. Jadi membaca saja nggak cukup. Tapi membaca kemudian mengikuti. Tidak mungkin mengikuti kalau dia tidak mengerti. Ya. Berarti harus dia memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan disitulah baru terjadi al-huda, yaitu petunjuk. Ya. Famanittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku. Ya. Apalagi kalau ya kita lihat ya banyak orang-orang bahkan yang membaca Al-Quran tetapi ingin mendapatkan kelemahan Al-Quran, walaupun itu tidak mungkin, tetapi niatnya sudah buruk. Ya. Demikian juga membaca Al-Hadis. Ya. Bahkan saya pernah sebutkan tentang karya orang-orang orientalis, ya, yang mereka menulis karya tersebut dalam waktu 60 tahun. Ya. Dimulai dari seorang yang ingin tahu hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka kesulitan dengan tata cara penulisan para ulama-ulama yang sebelumnya, ya, artinya ulama-ulama Islam. Ya, dia dengan cara baru. Kalau sekarang kita sudah langsung di laptop, kita sudah mau mencari hadis, kita bisa ketik, ya, bisa ditampilkan hadis tersebut. Meskipun ilmu takhrijnya tetap dipelajari, ya. Karena kitab-kitabnya mana yang akan dipilih tetap melalui itu. Ya. Tapi mereka menjadikan al-mu'jam, al-mufahharas lil hadithi an-nabawi puluhan tahun. Proyek besar. Ya. Sampai 8 jilid, jilid yang terakhir diikuti oleh seorang muhaddits, pakar hadis, ya, kontemporer, yaitu Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ya. Tapi awal-awalnya adalah mereka orang Belanda. Ya. Bahkan dia adalah penerus Senok Horgonya. Ya. Puluhan tahun mereka melakukan proyek tersebut. Ya. Ya, alhamdulillah manfaatnya buat orang Islam juga. Kalau mau mencari hadis bisa pakai model itu, al-mu'jam itu. Ya. Ala kulli hal, ya, tidak semua orang yang membaca Al-Quran, membaca Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian mendapatkan hidayah itu sampai dia mengikuti. Ya. Kemudian Abdullah ibnu Abbas membaca ayat tadi dalam surat Thaha. Asy-Shinqiti rahimahullahu taala, ya, penulis kitab tafsir Adwa al-Bayan, mengomentari. Ya. Asy-Shinqiti ini seorang ulama
yang meninggal di tahun 1300-an Hijriah. Ya. Beliau mengatakan, beliau aslinya dari Mauritania, ya, belajar pada orang-orang di negaranya, para ulama di sana, tapi setiap mempelajari sesuatu langsung dia kuasai. Terus begitu sampai satu kesempatan berhaji ke Mekah, ya, kemudian mendapatkan tempat, alhamdulillah, ya, belajar di Mekah dan bergaul dengan para ulama, dan pada akhirnya beliau menjadi seorang alim. Beliau mengatakan, lam yadmanillahu li ahadin alla yakuna dhalan fid dunya wala syakiyan fil akhirah illa limutabbi'i al-wahya wahdahu. Ya. Allah tidak pernah menjamin bagi siapapun yang ingin, ya, selamat di dunia dan tidak sengsara di akhirat, kecuali bagi satu orang, yaitu yang mengikuti wahyu, limuttabi'i al-wahya wahdahu. Ya. Kalau orang yang mengikuti wahyu, itulah yang dijamin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga mengatakan, ya, Ibnu Taimiyah ini juga seorang imam, alim, allamah, ya, apabila mempelajari satu ilmu menguasai, ya. Dan bahkan beliau juga termasuk yang wafatnya itu wafat di penjara, ya, ya, karena terjadi berbagai macam fitnah, ujian dan sebagainya. Tapi murid-muridnya pada datang, kemudian beliau melakukan imla, sehingga buku-buku beliau rahimahullahu taala itu ditulis oleh para muridnya, ya. Beliau meninggal sekitar tahun 700-an Hijriah, lahir kalau tidak salah tahun 661 Hijriah, ya. Dan beliau termasuk yang, ya, berjuang, ya, menghadapi Tartar, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kaum muslimin saat itu. Nah, beliau mengatakan, akhbaro ana man ittaba'u ihtada wa sa'ida fid dunya wal akhirah wa man a'rada anhu syaqiya wa 'amiya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa seorang yang mengikuti wahyunya, maka dia pasti akan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Orang yang beriman kemudian tidak mencampurkan iman mereka itu dengan syirik, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan petunjuk di hari akhirat, ya. Jemaah yang dirahmati Allah, dari uraian yang disampaikan oleh para ulama tentang tafsir ayat-ayat yang menunjukkan akan pentingnya mencari jalan keselamatan, dan bahwasanya jalan keselamatan itu tidak ada kecuali pada wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya, menegaskan tentang pentingnya untuk kita, ya, mencari untuk melakukan ittiba terhadap wahyu tersebut. Bahwasanya wahyu-wahyu tadi sudah ada, tetapi untuk kita bisa berittiba, ya, maka jalannya adalah dengan mengetahui apa yang dikehendaki pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan ditafsirkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 257. Ya.
Dan juga dalam surat Ibrahim ayat 1. Kita awali dengan surat Ibrahim dulu. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila sirati al-azizi al-hamid. Alif Lam Ra. Kitab Al-Quran kami menurunkannya, anzalnahu ilaika, kepada dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, agar engkau keluarkan manusia itu dari kegelapan menuju cahaya. Ya. Sebagian ulama menegaskan akan kata zulumat dan nur ini. Ya. Az-zulumat itu dipakai dalam bentuk jamak. Ya. Kegelapan. Ya. Kemudian an-nur dipakai dalam bentuk mufrad, yaitu satu, tunggal. Ya. Berarti kegelapan itu banyak macamnya. Ya. Kesesatan itu banyak macamnya. Ad-dhulumat, macam-macam. Ya. Tetapi jalan kebenaran, ya, itu hanya satu macam, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adz-dzulumat ila an-nur, minadz-dzulumat ila an-nur. Biidni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, ila siratil azizil hamid, yaitu kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Aziz, yang maha kuat, ya. Al-Hamid, yang maha terpuji. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat. Allah itu wali, Allah itu penolong, ya. Allah itu pelindung bagi orang-orang yang beriman. Apa bentuk perlindungannya? Allah keluarkan mereka dari kegelapan dan Allah bawa mereka ke dalam jalan kebenaran, yaitu cahaya. Sedangkan orang-orang kufur, orang-orang yang kafir, wali mereka, pelindung mereka, penolong mereka itu adalah tauhid, ya. Dan tauhid itu macam-macam, makanya zulumat itu juga macam-macam, ya. Tauhid itu kalau diartikan secara bahasa, segala sesuatu yang menjadikan kita menyimpang dari jalan Allah, ya. Ya. Itu secara bahasa begitu, ya. Ya, kalau pengertian yang luas banget seperti itu, ya berarti banyak sekali, ya. HP aja bisa jadi tauhid sebagai orang, ya. Ya, pengertian yang luas seperti itu. Dan hakikatnya segala sesuatu yang membuat seseorang menyimpang dari jalan Allah, ya memang begitu. Tetapi kan menyimpang itu ada yang menyimpang banget, ada yang menyimpang tidak banget, ada yang menyimpang sedikit, ada yang menyimpang sampai mengeluarkan dari Islam, ada yang menyimpang tapi derajatnya dosa besar, kan gitu, ya. Ada yang menyimpang derajatnya hanya dosa, gitu. Tapi hakikatnya seperti itu, ya. Dan pekerjaan mereka itu adalah yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam bentuk jamak, ya, auliya'umut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Mereka ini mengeluarkan dari cahaya kepada kegelapan, ya. Di antara bentuk-bentuk mereka itu, ya, ruusnya, kepala-kepalanya
Ya ada beberapa. Yang pertama adalah iblis, ya. La'anahullah, ya. Jelas, ya. Karena sampai akhir zaman, ya, iblislah yang mengomandoi mereka untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, ya. Dan para pengikutnya, ya. Di antaranya juga adalah orang yang mengajak untuk beribadah kepada dirinya sendiri, ya. Seperti Fir'aun kalau zaman dulu, ya. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Sudah enggak perlu tuhan-tuhan yang lainnya, ya. Ya. Kadang-kadang waliyadzubillah sebagian orang sekarang juga begitu, ya. Maksudnya ya itulah bedanya orang mukmin yang beriman kepada yang gaib dengan yang tidak beriman kepada yang gaib, ya. Sampai waliyadzubillah mereka mengatakan aduh Tuhan itu enggak ada, ya, buktinya kami lapar. Ya. Kalau orang Islam kan mudah saja memahami bahwa kenyang dan lapar itu juga ujian, ya, bukan yang diuji itu cuma yang lapar doang, ya, yang kenyang juga diuji, ya. Tapi ya gitu pernyataan-pernyataannya itu waliyadzubillah, ya. Ya. Jadi orang yang mengajak agar dirinya diibadahi itu juga termasuk kepalanya, ya. Atau yang diibadahi dan dia ridho untuk diibadahi, ya. Dia tidak ngajak. Awal-awalnya dia nggak ngajak juga, ya. Bahkan mungkin sampai ya mungkin meninggal dia nggak ngajak, ya. Bisa jadi ada yang seperti itu. Tapi diibadahi dan ridho dia diibadahi, ya. Karena ada yang diibadahi tetapi nggak ridho, nggak ridho dia diibadahi. Tapi ada juga yang diibadahi kemudian dia ridho. Ya, ini kepala-kepala yang masuk di dalam kategori yukhrijunahum minadz-dzulumati ilan nur. Ya. Kemudian di antara kepalanya juga yang merubah-rubah hukum Allah. Allah bilang halal, dia bilang haram. Ya. Allah bilang haram, dia bilang halal. Ya. Karena hak halal dan haram itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu ta'ala alam bisawab, ya, jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kesimpulannya untuk topik kita pada malam hari ini kaitannya dengan an-najat, ya, keselamatan di dunia dan di akhirat, ya. Bahwa itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya bagi orang yang mengikuti wahyu, ya. Nah, wahyu itu hanya terbatas pada Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah juga wahyu, iya. As-Sunnah itu wahyu, tapi redaksi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tetapi pengertian dari wahyu itu luas, banyak. Segala sesuatu yang sesuai dengan wahyu, ya berarti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya kalau hukum Islam dalam usul fikih disebutkan, ya, sumber-sumber hukum Islam itu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', kemudian Qiyas, gitu. Ya karena Ijma' dan Qiyas itu juga harus mendasarkan pada wahyu. Dan segala maslahat, segala hal yang baik yang sesuai dengan wahyu, yaitu termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, aku qouli hadza, demikianlah yang kami sampaikan, ya. Sekedar penutup, ya. Jadi kenapa itu harus dipahami, ya, bahwa wahyu itu ya luas begitu, ya. Saya menjelaskan makna ini kepada, ya, murid-murid santri-santri, ya. Kemudian saya bilang, terus kalau kamu itu sedang bawa motor kemudian tidak mentaati lampu lalu lintas, itu boleh apa enggak? Nah, itu termasuk taat kepada selain Allah apa enggak? Bingung, ya. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala pernah satu hari mau pergi untuk melakukan ceramah keagamaan, ya. Memakai mobil dan dibawa oleh
drivernya, ya. Karena mungkin driver ini berijtihad sendiri, ya, pikirnya ini sudah mau terlambat, akhirnya ya lampu lalu lintasnya dilanggar, dilanggar, kena sama polisi, ya, kena diberhentikan, ya, diberhentikan. Begitu dilihat sama polisi, kata drivernya, Syekh, saya bawa Syekh, katanya. Ya kebetulan surtinya juga mikirnya mungkin, wah ini mau melakukan ceramah keagamaan, kalau urusannya lama bisa kacau juga. Akhirnya kata polisinya tadi, ya sudah jalan. Begitu jalan, Syekh Utsaimin bangun bangun dari tidur, karena tadinya bukan benar-benar tidur, dia tahu kejadian tersebut. Kata Syekh, ada apa tadi? Akhirnya drivernya cerita, ya. Begitu itu cerita, ya, tidak boleh, ya. Kamu nggak boleh melanggar, ya. Dan kamu harus bayar dendanya, ya. Karena dendanya itu mungkin banyak, separuh biar saya yang bayar, tapi separuh kamu yang harus bayar, kan. Ya, kata Syekh Utsaimin, itu termasuk peraturan yang harus ditaati untuk maslahat umum. Maslahat umum itu termasuk syariat, ya. Jadi itu termasuk kehendak, ya, syariat, ya. Jadi kalau teks wahyunya ya hanya Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Ya itu pun As-Sunnah, ya, kalau kita tanya kepada seluruh kaum muslimin di dunia ini, berapa persen kira-kira yang baca sunnah Nabi sampai tuntas? Kita aja baru berapa, ya. Ya. Tapi yang ingin kita sampaikan adalah bahwa kalau teksnya terbatas pada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi pengertiannya itulah yang menjadikan bahwa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti wahyu sudah selamat. Artinya seluruh kebaikan yang ada di dunia ini, ya, kalau disimpulkan pasti akan ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin tidak ada, ya. Aku qouli hadza, ya, kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma